Shalom, ketemu lagi dengan saya Filipus dalam segmen TWTSS. Malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tipe-tipe Manusia. Tema kali ini saya akan membahas tentang berbagai tipe-tipe manusia yang ada di muka bumi ini. Kali ini saya akan membaginya menjadi 3 tipe. Ini merupakan tipe secara garis besar. Yang pertama adalah tipe manusia yang belum mengerti dan tidak melakukan. Mari kita baca satu ayat. Efesus 2 ayat yang ke-8, demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kasih karunia yang kita dapatkan itu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu. Tipe manusia pertama adalah manusia yang belum mengerti dan tidak melakukan. Apa artinya? Artinya adalah manusia pada tipe yang pertama ini itu berlaku terhadap setiap orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Semisal orang tersebut lahir dari agama yang bukan Kristen, lalu sampai beranjak dewasa, ya dia masih tetap di agamanya tersebut. Dia tidak mengerti apa itu Kristus, tidak memahami apa itu Kristus, bahkan sekalipun ia pernah mendengar di YouTube atau debat agama dan di berbagai platform lainnya, tetap hatinya nggak tergerak. Dia tetap membantah. Nah, tipe manusia yang pertama ini adalah tipe manusia yang memang manusia ini tidak mengerti. Dan ya bagaimana mungkin dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan jika dia tidak mengerti atau tidak tahu. Tipe manusia pertama ini dia belum mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Makanya itu, jika kalau hari ini kita masih bisa mengaku Tuhan sebagai juru selamat yang hidup, kita masih mengaku dan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersyukur karena kita sudah mendapatkan kasih karunia untuk mengerti dan menjadi orang Kristen. Nah, orang-orang pada tipe pertama ini apakah bisa sukses? Jawabannya bisa. Karena orang-orang ini itu biasanya kalau sukses itu sukses tetapi sifatnya adalah semu atau sementara. Dia bisa sesukses apapun, sekaya apapun, punya harta berlimpah sebanyak apapun, tetapi ada satu yang dia nggak punya, yaitu keselamatan yang sejati. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga karena dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan dan dia juga tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita juga sering melihat orang-orang yang di luar Kristen, yang agama lain, hidupnya seolah-olah sepertinya enak, tidak ada masalah, tidak sering berantem, tidak ada cekcok sana sini. Lalu kita sebagai anak Tuhan, kita merasa iri, kok dia yang di luar Kristus tapi malah hidupnya tenang-tenang aja ya, ayam tentrem ya. Kalau kita memakai dasar berpikir logika sederhana saja, tentu sangat masuk akal jika mereka itu tidak terjadi banyak masalah dalam kehidupannya. Mengapa? Karena mereka itu tidak mengerti dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Berarti mereka tidak masuk ke dalam pasukan Kristus. Mereka tidak masuk ke dalam kubu Kristus. Kalau mereka nggak masuk ke dalam pasukan Kristus, tidak anak Tuhan, belum dibaptis, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka yang seperti saya bilang tadi, tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau tidak masuk kerajaan surga, berarti masuk ke dalam neraka. Kalau masuk ke dalam neraka, artinya dia satu tim, satu kubu, satu regu sama iblis atau sama roh jahat. Nah, kalau mereka sudah satu kubu sama iblis, ya iblis tidak perlu repot-repot untuk menggoda ataupun untuk 24 jam membuat mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka udah timnya iblis. Iblis malah senang kalau ibaratnya orang nggak mengerti dan nggak menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe manusia yang sudah mengerti, sudah tahu, tetapi tidak melakukan. Nah, kita baca satu ayat. Matius 26 ayat yang ke-41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tipe manusia yang kedua ini adalah manusia yang sudah mengerti, sudah dapat kasih karunia daripada Tuhan. Sudah mengerti katam. Seperti ahli-ahli Farisi kan juga khatam Alkitab, dia sangat tahu banget gitu ya. Tetapi nggak menjadi pelaku firman Tuhan, hanya sekedar tahu aja, dia tidak melakukan. Kenapa manusia tipe 2 ini seperti itu? Halnya itu disebabkan karena hal sepele, yaitu daging lebih besar daripada roh.
Jadi keinginan daging itu mengalahkan dari roh. Secara roh kita pasti ada di dalam hati yang paling dalam itu, sering kalau kita berbuat dosa, hati kita kayak ngerasa tidak tenang. Oh tadi itu salah deh, kayaknya dosa. Tetapi lalu di counter sama daging bilang, udahlah biar aja lah sesekali. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita sudah mengerti tetapi tidak melakukan. Di Amsal 18 ayat yang kedua juga berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Di sini jelas berkata orang bebal tidak suka kepada pengertian. Jadi semisal ada pendeta khotbah tentang A, B, C, D, E, F, G, lalu orang tersebut mendengar firman tersebut. Firmannya betul dan mengena pas dalam kehidupannya. Dosanya ditegur. Itu suatu pengertian dari Tuhan, diingatkan oleh Tuhan supaya berubah. Tetapi orang bebal tidak suka kepada pengertian. Jadi dia gak suka. Dia hanya mau membeberkan isi hatinya. Isi hatinya apa? Jadi dia hanya terus menjadi bebal dengan berbagai alasan. Seperti contoh misalnya ada pendeta yang menegur, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kebetulan itu juga menegur salah satu jemaat. Misalnya tema khotbahnya yang simpel aja deh, tentang berbagi, jangan pelit gitu. Lalu si orang bebal ini bukannya menjadi teguran lalu ia berubah menjadi orang yang penuh kasih dan tidak pelit, tetapi malah membeberkan isi hatinya. Dia bilang, saya tuh nggak pelit, tapi ya gimana, uang saya UMR, saya gini, pengeluaran saya banyak, saya ini, malah jadinya curhat, alasan. Jadi tidak mau dikasih pengertian, hanya maunya beralasan dan berargumen. Makanya tipe manusia yang kedua ini adalah sudah mengerti tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah manusia yang mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Matius 4 ayat keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap yang keluar dari mulut Allah. Yakobus 1 ayat 22 juga berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dari kedua ayat ini jelas berkata bahwa dalam kehidupan kita itu bukan hanya tentang roti saja di Matius 4 ayat yang keempat, tetapi juga ada firman Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah. Terus juga Yakobus juga berkata, tetapi jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Karena kalau kita hanya pendengar tapi nggak melakukan, kita sama aja menipu diri sendiri. Kenapa menipu? Jadi seperti yang tadi ya, dia sudah tahu kalau pelit itu tidak baik, harusnya berbagi. Tapi dia tidak melakukan, dia tetap terus pelit. Berarti dia itu seolah-olah di luar itu, berarti dia itu sedang menipu dirinya sendiri. Hati kecilnya yang paling dalam pasti ada teguran. Sebenarnya pelit itu nggak boleh loh, harusnya berbagi. Tapi dia tetap pelit dan dia tidak berbagi. Dalam konteks hal yang lainnya, bukan hanya tentang pelit, berbagai hal lainnya, dosa-dosa yang dilakukan kalau ditegur itu bagaimana? Apakah berubah atau tetap melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan? Nah, orang nomor 3 ini, tipe manusia nomor 3 ini merupakan tipe yang paling bagus, yang seharusnya kita masuk ke dalam tipe orang yang ketiga, yaitu yang sudah mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan, mengerti dan melakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita menjadi orang tipe 3 ini lantas hidup kita akan enak terus-terusan? Ya, Tuhan berkata jika menjadi pelaku firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan, lalu kita akan mendapatkan keselamatan. Tetapi pada prosesnya tidak akan semulus itu. Kenapa? Perlu diingat kalau kita menjadi tipe manusia yang ketiga, yang mengerti dan melakukan, berarti kita masuk dalam kubu Kristus. Apalagi kalau kita menjadi teladan, kita bisa membawa orang yang tadinya kubu iblis, timnya iblis, kita bawa jadi kubu Kristus. Otomatis iblis selalu tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena secara perlahan-perlahan orang-orang yang kubunya iblis ini diambil, dipindahin ke kubu Kristus. Tentu iblis itu tidak akan diam, makanya iblis akan terus menggoda, akan terus mencari celah bagaimana supaya orang tersebut tipe 3 ini supaya jadi jatuh ke dalam dosa. Ini akan terus dilakukan iblis. Dan pasti iblis tidak akan tinggal diam. Makanya 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini iblis itu digambarkan seperti singa yang sedang mengaum-ngaum mencari-cari orang yang dapat ditelannya.
Jadi lagi mencari-cari. Jadi hidup yang paling benar itu yang tipe 3 jelas. Manusia yang mengerti dan melakukan. Akan mendapatkan keselamatan, kesehatan, berkat, dan berbagai hal-hal positif lainnya. Itu merupakan janji Tuhan yang akan juga diberikan oleh Tuhan. Tetapi dalam prosesnya itu juga tidak akan mudah. Makanya kan banyak orang berkata, saya udah menjadi pelaku firman nih, tapi kok hidup saya malah kayaknya susah sih, banyak aja sih masalah. Nah masalah itulah godaan si iblis, itulah cobaan dari si iblis. Kalau kita mampu melewati, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah biasanya sebagai anak Tuhan itu kita hanya ada di tipe 2 atau enggak tipe 3. Tipe 2 tadi yang mengerti tapi nggak melakukan, tipe 3 yang mengerti tapi melakukan. Biasanya kita di tipe 3, lalu kalau lagi tergoda iblis kita balik ke tipe 2. Jadi kita tahu firman tapi nggak melakukan. Terus kalau kita bertobat kita balik lagi ke tipe 3. Tapi harapan saya untuk kita semua konsisten berada pada manusia yang tipe yang ketiga, yaitu yang mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nggak mudah, tetapi kita bisa kalau kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, itu aja kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.